Salam olahraga. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pemanasan juga sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, dan dianjurkan untuk tidak menggunakan masker saat kita berolahraga. Nah, baik, perkenalkan dulu, nama saya adalah Wahyu Widodo. Saya dari guru PJOK SMP Barunawati Surabaya. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari komponen fisik tentang kebugaran jasmani. Kali ini kita akan fokus belajar mengenai item kelincahan ya. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu kelincahan, tetapi apakah kalian sudah tahu makna kelincahan itu apa? Ya, jadi kelincahan itu adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah secara cepat. Ada berbagai macam bentuk latihan kelincahan. Salah satunya adalah lari zigzag. Yang kedua adalah naik turun tangga. Yang ketiga adalah lompat dengan ritme yang cepat. Nah, kelincahan ini kalau kalian semisal melakukan aktivitas olahraga yang lain, baik itu melakukan aktivitas permainan sepak bola, bulu tangkis, voli, dan lain sebagainya. Nah, aspek kelincahan ini sangatlah diperlukan ya, karena apa? Olahraga-olahraga itu membutuhkan gerak tubuh yang sangat cepat. Salah satu yang kalian pasti sering jumpai ya untuk berlatih latihan kelincahan adalah lari zigzag. Nah, padahal ada beberapa macam latihan lari zigzag yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, ketika lari zigzag kita akan membutuhkan kecepatan, kelincahan di situ pasti juga akan berpengaruh ya. Semakin kita memiliki kelincahan yang bagus, maka kita akan semakin cepat melakukan gerakan dengan waktu yang sangat singkat. Nah, seperti itu. Nah, tentunya kalian pasti penasaran apa aja sih latihan kelincahan itu tadi, bagaimana sih gerakannya. Nah, nanti di akhir sesi akan kalian ketahui bagaimana latihan gerakan kelincahan itu. Nanti juga kalian bisa mempraktekannya di rumah. Kalian ketika melihat Rumah Ilmu ini, jangan lupa sambil mencatat ya, apa materinya, model latihannya seperti apa. Nanti setelah kalian mencatat, kalian bisa untuk mempraktekannya di rumah. Nah, tentunya ketika latihan-latihan berbagai macam model latihan kelincahan tadi, ada beberapa peralatan yang perlu kalian siapkan. Nah, kalau peralatan di sini yang paling mudah adalah kun ya. Nah, kalau semisal kalian anak-anak di rumah tidak memiliki kun, bisa memanfaatkan barang-barang bekas seperti sepatu, sandal, atau botol air mineral ya di rumah. Nanti bisa dimodifikasi ya, seperti itu. Nanti untuk jenis latihannya nanti kalian bisa simak baik-baik materi pembelajaran kelincahan hari ini. Baik anak-anak, jangan kemana-mana, karena habis ini kita akan langsung melihat gerakan dari latihan kelincahan. Tetap di Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Oke, baik anak-anak. Nah, di sini untuk yang pos pertama kita akan melakukan latihan side step ya, lari ke samping kanan dan samping kiri. Nah, untuk peralatannya apa saja sih yang diperlukan? Yang pertama ya, kun ya. Kalau misalkan kalian punya kun di rumah itu lebih bagus ya. Ada kun, ada 3 kun ya. Untuk yang samping, tengah, dan samping kiri ya, atau kanan kiri, di tengah 1. Nah, nanti latihannya ya, untuk set step ini yang pertama kita pasang dulu kunnya ya, di tengah kita taruh. Untuk jaraknya bagaimana sih? Jaraknya kita cukup 1 langkah kaki ke kanan atau ke kiri ya. Dari tengah kita langkah 1 kanan ke depan, contohnya seperti ini. Jadi cukup 1 langkah aja, jangan terlalu banyak. Sama juga di kiri juga gitu, 1 langkah ke kiri. Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan kalian tidak punya kun di rumah, nah kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah. Apa saja sih yang bisa dimanfaatkan? Contohnya yang pertama adalah sepatu bekas mungkin ada, atau mungkin botol air mineral. Nah, itu bisa ya. Nah, jadi itu untuk manfaatnya. Jadi manfaat latihan set step ini adalah untuk melatih kelincahan otot kaki ya.
dari pergerakan dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, jadi agar lebih bagus pergerakan gerak tubuh kita, ya, lebih lincah seperti itu. Nah, untuk SOP-nya seperti apa? Tadi dari tengah, ya, dari tengah kita lakukan dari tengah, kemudian kita geser ke kanan dan geser ke kiri sambil menyentuh kun, ya, bisa dilihat contohnya seperti ini, ya. Seperti itu kurang lebih 1 menit, ya. Nanti anak-anak bisa lakukan di rumah 1 menit, bisa nanti setelah 1 menit melakukan istirahat, kemudian lakukan lagi 1 menit, bisa 5 repetisi atau 10 repetisi, ya. Jeda untuk istirahat bisa 30 detik atau 1 menit, tergantung kemampuan kalian masing-masing. Jadi seperti itu. Berikutnya kita lanjut untuk yang di pos kedua. Nah, di pos kedua kita cuma butuh 1 kun saja, ya. Kita tadi latihan lompat ke depan dan belakang, ya, lompat ke depan. Jadi ada kun di depan, kita taruh saja 1 kun, kita lakukan lompat dari belakang dulu, kita lompat ke depan, kemudian lompat ke belakang, terus seperti itu selama 1 menit. Ya, contohnya seperti apa bisa dilihat berikut ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, simple bukan? Nah, ini tentu saja bisa kalian lakukan di rumah, ya. Nggak perlu kalian untuk keluar rumah jauh-jauh ke lapangan atau mana, kalian cukup lakukan di rumah bisa, cukup 1 kun saja, hanya lompat ke depan, ke belakang dengan kedua kaki bersamaan jatuh ke belakang dan ke depan seperti itu, ya. Oke, lanjut kita ke pos yang ketiga, ya. Tadi hampir sama gerakannya seperti yang di pos kedua, ya anak-anak. Untuk yang di pos ketiga ini gerakannya hanya samping kanan dan samping kiri. Kalau tadi kan di pos kedua ada gerakan depan belakang. Nah, ini bedanya samping kanan samping kiri sama. Pokoknya kita cuma butuh 1 saja. Langsung saja bisa dilihat gerakannya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, cukup mudah bukan? Nah, berikutnya kita lanjut yang terakhir, yaitu di pos keempat. Nah, di pos keempat ini lebih spesifik lagi, lebih detail lagi, ya. Kita ada kombinasi variasi antara kecepatan dan kelincahan. Nah, di sini kita butuh mungkin agak cukup banyak, ya. Nah, untuk yang kerucut ini kalian bisa pakai botol air mineral, ya. Jadi untuk yang ini bisa menggunakan mungkin sepatu bekas atau apa. Cuma butuh berapa ini? Kurang lebih 8, ya. 4 kerucut bisa kalian ganti dengan botol air mineral, kemudian sepatu bekas untuk mengganti kun yang lingkaran ini. Nah, kemudian jaraknya berapa sih? Nah, kita hitung jaraknya dari sini ke sana kurang lebih 4 meter, ya, dengan langkah kaki, ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 meter. Nah, untuk jaraknya ke sini cukup 1 langkah ke tengah, ya. 1 langkah, kemudian untuk yang tengah jaraknya masing-masing 1 langkah. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Sama di sini juga 1 langkah. Sama seperti yang sebelumnya 4 langkah. Jadi seperti itu. Cara melakukannya adalah yang pertama kita mulai dari sini, kemudian kita lari ke depan. Kita langsung lari ke untuk melakukan lari zigzag, ya. Terakhir di akhir sini dilakukan secepat mungkin, ya, sekuat kalian, secepat mungkin. Nah, semakin cepat waktunya maka kelincahan kalian bisa dikategorikan memiliki kelincahan yang bagus seperti itu. Jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah, ilmu saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah aja. Salam olahraga.